Kematian. Mengapa ia tidak perlu ditakuti? Banyak orang berbicara tentang tujuan hidup, tetapi sangat sedikit yang berani berbicara tentang kematian. Padahal kematian adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup manusia. Karena takut menghadapi kematian, manusia menciptakan cerita. Surga dan neraka, pahala dan hukuman, kehidupan setelah mati. Bukan karena ia tahu, tetapi karena ia takut untuk tidak tahu. Agama, dalam banyak hal, bekerja sebagai penenang ketakutan manusia akan lenyap. Namun mari kita berhenti sejenak. Mari kita tidak berangkat dari dogma, tetapi dari pengalaman paling sederhana yang kita alami setiap hari. Setiap malam, kita mati. Saat kita tertidur tanpa mimpi, tidak ada aku, tidak ada nama, tidak ada jabatan, tidak ada status sosial, tidak ada ayah, tidak ada anak, tidak ada pasangan, tidak ada waktu. Kita menutup mata dan ketika kita membukanya kembali, pagi sudah tiba. 8 jam berlalu, tetapi tidak ada satu detik pun yang kita rasakan. Waktu tidak mengalir bagi kita, kesadaran lenyap dan kita tidak menyadarinya. Jika kematian menakutkan, mengapa tidur tanpa mimpi tidak kita takuti? Karena dalam ketiadaan kesadaran, tidak ada yang bisa merasa takut. Takut selalu membutuhkan subjek, dan ketika subjek lenyap, ketakutan pun lenyap bersamanya. Spinoza mengatakan sesuatu yang sangat radikal dan jujur. Orang bijak tidak memikirkan kematian, tetapi memikirkan kehidupan. Bukan karena ia menyangkal kematian, melainkan karena ia memahami bahwa kematian bukanlah pengalaman. Kematian bukan sesuatu yang kita alami. Ia adalah berakhirnya kemampuan untuk mengalami apapun. Sama seperti sebelum kita lahir. Sebelum kita ada, miliaran tahun telah berlalu. Bintang lahir dan mati, peradaban muncul dan runtuh, tetapi kita tidak merasa kehilangan apapun. Tidak ada penyesalan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, karena tidak ada aku di sana. Demikian pula nanti ketika kita mati, tidak ada subjek yang tersisa untuk merasa takut, tersiksa, atau bahagia. Ketakutan terhadap kematian sebenarnya adalah ketakutan ego akan berhenti. Ego ingin terus ada. Ia ingin dikenang, dihargai, diadili, bahkan dihukum, asal jangan lenyap sepenuhnya. Maka diciptakanlah kehidupan setelah mati. Bukan sebagai kebenaran rasional, melainkan sebagai penghiburan psikologis. Spinoza menolak semua ini bukan karena ia kejam, tetapi karena ia jujur terhadap realitas. Bagi Spinoza, manusia adalah bagian dari alam, bukan makhluk istimewa yang dikeluarkan dari hukum alam. Kita hidup karena sebab-sebab tertentu, dan kita mati karena sebab-sebab tertentu. Tidak ada tujuan kosmis yang menunggu kita. Tidak ada panggung moral setelah tirai ditutup. Alam tidak menghukum, dan alam tidak memberi hadiah. Alam hanya bekerja sebagaimana ia bekerja. Kematian dengan demikian bukan tragedi metafisik. Ia adalah konsekuensi niscaya dari hidup. Yang tragis bukanlah kematian, melainkan hidup yang dihabiskan untuk takut mati. Orang bijak tidak sibuk membayangkan apa yang terjadi setelah mati. Ia sibuk memahami bagaimana hidup bekerja sekarang, bagaimana hasrat membentuk tindakan, bagaimana emosi mengikat manusia, bagaimana kebodohan melahirkan ketakutan, dan bagaimana pengetahuan melahirkan ketenangan. Bukan karena hidup punya tujuan moral, tetapi karena memahami hidup itu sendiri adalah kebebasan tertinggi. Kematian tidak perlu ditunggu, tidak perlu dirayakan, dan tidak perlu ditakuti. Ia hanya batas alami dari eksistensi. Dan justru karena itu, hidup yang singkat, niscaya, dan tak bisa diulang, layak dipahami, bukan dihibur dengan ilusi.